Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai konflik agraria yang terjadi di Pulau Jawa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isma Daulah sebagai moderator yang akan memimpin jalannya debat kali ini. Dan selanjutnya di sini ada tim pro yang akan memperkenalkan dirinya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Raisa Niti Sapatari dengan ujung NPM 018. Perkenalkan, nama saya Ardia Novita dengan ujung NPM 028. Kemudian di sebelah kanan saya ada dari tim kontra. Silakan. Perkenalkan, nama saya Gavin Rosida dan ujung NPM 141. Perkenalkan, nama saya Sheila Nandani Putri dengan ujung NPM 021. Baik, pada kali ini kita akan membahas 5 konflik, di mana konflik yang pertama yaitu kasus agraria yang terjadi di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, konflik ini itu adanya karena antara warga dengan PT Bumisari yang sudah berlangsung sangat lama, terutama karena pemerintahan Tempo pada tahun 2024. Seorang warga Pakel diduga dipukul hingga pingsan dalam konflik tersebut, sehingga mosi debat yang pertama kali ini adalah konflik agraria di Desa Pakel merupakan bentuk penyimpangan terhadap kebijakan pembangunan pertanian yang berkeadilan. Saya persilahkan kepada tim pro pertama untuk menanggapi mosi kali ini. Terima kasih kepada moderator. Izin masuk teman-teman, kami menyatakan bahwa konflik ini adalah bentuk penyimpangan kebijakan pembangunan pertanian. Pertama, berdasarkan laporan Walhi di Jawa Timur tahun 2023, konflik agraria di Jawa Timur menunjukkan ketimpangan akut dalam penguasaan lahan, di mana korporasi menguasai lahan luas sementara petani kecil kesulitan untuk mengakses. Jika pembangunan pertanian berkeadilan, maka akses tanah bagi petani kecil harus menjadi prioritas utama. Kedua, konflik pakan ini telah berlangsung lama tanpa penyelesaian struktural. Ini menunjukkan lemahnya implementasi reforma agraria. Dengan demikian, konflik ini adalah cerminan penyimpangan kebijakan. Terima kasih. Berarti tim pro ini menekan adanya ketimpangan penguasaan lahan yang berdasarkan dari laporan Walhi. Nah, tapi persoalan legalitas nih yang lebih kompleks, kita dengarkan dari tim kontra pertama. Bagaimana tanggapannya? Baik. Terima kasih moderator. Untuk kami berpandangan bahwa topik ini adalah sengketa hukum agraria bukan otomatis yang penyimpangan kebijaksanaan pembangunan pertanian. Nah, dalam konflik Pakel disebutkan adanya klaim perusahaan PT Bumisari atas lahan yang didasarkan pada izin resmi. Jika perusahaan memiliki hak guna usaha yang sah, maka secara hukum mereka berhak mengelola lahan tersebut. Konflik agraria sering terjadi karena tumpang tindih klaim historis dan administrasi tanah masak. Lalu karena itu lebih tepat disebut sebagai konflik legalitas tanah, bukan kebijaksanaan pembangunan pertanian. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih tim kontra ini menekan adanya aspek legalitas dan kepastian hukum ya. Namun pertanyaannya kembali nih, jika konfliknya sudah berlangsung lama dan memunculkan kriminalitas serta dugaan kekerasan ya, kira-kira apakah ada pendekatan tersebut itu mencerminkan pembangunan yang berkeadilan? Kepada tim pro silakan untuk tanggapannya. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menambahkan dari sisi perlindungan petani. Menurut Walhi tahun 2023 yang berjudul Bebaskan Trio Petani Pakel, itu yang mana ada 3 petani Pakel yang sempat ditahan dalam konflik ini. Kalau kita membahas soal petani yang memperjuangkan tanahnya yang mereka klaim sebagai tanah garapan historis, mengapa pendekatan yang digunakan adalah penahanan. Selain itu, menurut pemberitaan Tempo 2024, ada 1 warga Pakel diduga dipukul hingga pingsan oleh preman dan security perusahaan. Pembangunan pertanian yang berkeadilan seharusnya mengutamakan dialog, bukan kekerasan. Karena itu, konflik ini menunjukkan penyimpangan dari tujuan pembangunan pertanian. Terima kasih. Oke, terima kasih tim pro atas tanggapannya ya, berarti isu kriminalitas nih yang dianggap. Tapi apakah dugaan tersebut kira-kira cukup untuk menyimpulkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian sudah menyimpang? Silakan kepada tim kontra 2 untuk menanggapi. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya menegaskan bahwa dugaan kekerasan yang diberikan oleh Tempo tahun 2024 masih dalam ranah proses hukum. Tidak bisa langsung disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian menyimpang hanya karena adanya konflik dan dugaan insiden. Perusahaan perkebunan memiliki kontribusi terhadap produksi komoditas dan juga perekonomian. Jika setiap konflik agraria langsung dianggap sebagai kegagalan kebijakan, maka stabilitas pembangunan pertanian bisa terganggu. Maka kami tetap pada posisi
kepada kedua tim yang sudah memaparkan argumentasinya masing-masing. Sekarang kita akan masuk di sesi debat cepat singkat selama 1 menit, di mana masing-masing tim akan menyampaikan argumennya. Yang pertama dari tim pro terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tim kontra terus bicara soal legalitas dan hak guna usaha. Namun, kami ingin menegaskan hukum tidak boleh dilepaskan dari keadilan sosial. Yang dimana jika benar pembangunan pertanian berjalan baik, mengapa konflik ini terus berlangsung hingga 2023 ke 2024 ini? Menurut Walhi di Jawa Timur tahun 2023, konflik agraria di Jawa Timur menunjukkan ketimpangan penguasaan lahan yang sistemik. Artinya ini bukan kasus tunggal, tetapi ini kasus pola. Lalu menambahkan dari tim Pro 1, pada tanggal 14 Desember, Walhi merilis pernyataan tentang penahanan 3 petani pakal. Jika pendekatan yang digunakan adalah kriminalisasi, itu menunjukkan negara ini lebih cepat menindak petani dibanding menyelesaikan konflik secara struktural. Dan pada tahun 2024, Tempo memberitakan dugaan pemukulan warga. Kami bertanya, jika pembangunan pertanian menghasilkan ketakutan dan konflik berkepanjangan, apakah itu masih bisa disebut pembangunan yang berkeadilan? Legalitas tanpa keadilan adalah ketimpangan yang tidak dilegalkan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kontra yang pertama, saya sebagai kontra yang pertama yaitu tim pro berulang kali menggunakan asas nasional, tapi kita harus kembali pada prinsip negara hukum. Konflik yang berlangsung lama tidak otomatis berarti kebijakan menyimpang, yaitu banyak konflik agraria terjadi karena ketidakjelasan administrasi masa lalu. Nah, untuk laporan tahun 2024, yaitu yang menyebut dengan kekerasan dugaan bukan putusan pengadilan, tetapi kita hanya tidak bisa membangun kesimpulan kebijakan nasional hanya berdasarkan satu konflik yang masih dalam proses hukum. Oke, jadi saya menyampaikan argumen dari kontra 1 yang dimana jika perusahaan memiliki izin resmi, maka penyelesaiannya harus melalui mekanisme hukum pertanahan, bukan dengan menyebutkan bahwa pembangunan pertanian gagal. Keadilan harus berjalan seiring dengan kepastian hukum. Jika tidak, maka stabilitas pembangunan pertanian dan investasinya akan terganggu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya kepada kedua tim, baik kontra atau pro. Konflik agraria di desa Pakel ini itu bukan cerita sehari 2 hari kemarin, tapi konflik yang terus berulang ya, yang menyisakan luka, tekanan dan juga tuduhan kekerasan. Tim pro ini melihat adanya cermin ketimpangan dan penyimpangan kebijakan, sedangkan tim kontra melihat sebagai persoalan legalitas dan kepastian hukum yang belum selesai. Maka pertanyaan terakhir untuk kita semua dan penonton yang ada di rumah, apakah pembangunan pertanian hanya soal izin dan juga produksi, ataukah juga soal keadilan bagi petani kecil? Terima kasih dari kami, dilanjutkan oleh kasus yang kedua. Selamat siang hadirin sekalian, kembali lagi bersama kami kelompok 7 yang akan melakukan perdebatan mengenai kasus konflik agraria yang ada di Pulau Jawa. Nah, di kasus yang kedua kali ini kita akan membahas mengenai konflik agraria di Desa Alas Buluh, Kecamatan Wonosorejo, Banyuwangi. Di mana kasus ini mencerminkan mengenai ketegangan tajam antara kepentingan investasi tambang, galian C, dan juga upaya pelestarian ruang hidup serta lahan pertanian masyarakat petani. Dengan mosi yang pertama yaitu pemerintah daerah lebih memprioritaskan kepentingan investasi tambang daripada perlindungan lingkungan dan lahan pertanian masyarakat. Kita dengarkan pendapat yang pertama dari tim pro, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kasus Desa Alas Buluh merupakan contoh nyata bagaimana kebijakan pembangunan nasional dan daerah menyimpang jauh dari prinsip perlindungan lingkungan hidup serta keberlanjutan pertanian yang dijamin pada Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut laporan Mongabai, di tahun 2021, warga telah menolak aktivitas tambang sejak 2014 karena dampak langsung yang mereka rasakan. Warga menilai aktivitas tambang menyebabkan banjir yang merendam ladang sekitar 10 hektar dan merusak akses jembatan desa. Banjir-banjir ini bukan sekadar gangguan sementara, melainkan ancaman eksistensi terhadap lahan sawah produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi ratusan keluarga di desa tersebut. Baik, terima kasih ya tim pro atas tanggapannya. Berarti telah menekan bahwa konflik itu bukan soal tambang semata ya, tapi juga perlindungan lahan pertanian. Nah, kita dengarkan argumen yang kedua yaitu dari tim pro, silakan.
Terima kasih moderator. Pada kasus Alas Buluh juga sangat relevan dengan fenomena kriminalisasi aktivis lingkungan yang dikenal sebagai Strategic Lawsuit Against Public Participation atau SLAP, yaitu gugatan hukum strategis yang digunakan pihak kuat untuk membungkam partisipasi publik dalam isu lingkungan tanpa niat mencari keadilan sejati. Dalam laporan Mongabai tahun 2021, pakar hukum lingkungan menilai kasus ini diduga merupakan bentuk SLAP karena warga yang memperjuangkan hak lingkungan justru dipidana. Artinya, ketika masyarakat petani menjalankan hak konstitusionalnya, mereka sebagai pengawas sosial untuk menjaga ekosistem desa dan lahan pertanian jadi dari ancaman tambang, ekstraksi, mereka justru berhadapan dengan sanksi pidana yang berat. Jika kebijakan pembangunan pertanian benar-benar diterapkan sesuai rencana tata ruang wilayah dan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, maka perlindungan lahan produktif dan sumber mata air desa harus menjadi prioritas utama, bukan dikorbankan demi keuntungan segelintir perusahaan tambang galian. Terima kasih. Oke, terima kasih dari tim pro. Kedua pihaknya ini sudah memberikan pandangan kritis ya bahwa terdapat potensi penyimpangan yang besar dari kebijakan pembangunan ini. Nah, sekarang kita dengarkan nih dari tim kontra bagaimana tanggapannya. Ya, baik, terima kasih moderator yang bijaksana. Ya, kita perlu melihat persoalan konflik agraria Alas Buluh ini secara lebih seimbang dan proporsional. Nah, aktivitas tambang galian CPT Rolas Nusantara merupakan kegiatan usaha yang sah dan legal yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah daerah Banyuwangi melalui prosedur administratif yang panjang dan ketat termasuk AMDAL dan izin lingkungan. Izin-izin tersebut justru menunjukkan bahwa secara formal aktivitas perusahaan telah melalui verifikasi hukum dan memenuhi standar operasional. Nah, negara memiliki kewenangan konstitusional untuk yang pertama yaitu mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara optimal demi sejahtera rakyat. Nah, yang kedua yaitu ada mendukung investasi legal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Oke, baik. Terima kasih tim kontra. Berarti Anda itu menekan bahwa pentingnya legalitas hukum dan kepastian hukum ya. Kemudian kita coba dengarkan dari tim kontra 2. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan argumen saya. Nah, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah dan pusat harus menjaga keseimbangan bijaksana antara aspirasi masyarakat lokal dan stabilitas iklim investasi yang kondusif. Jika setiap proyek usaha berizin dihentikan atau terganggu melalui aksi-aksi langsung massa di lapangan, maka akibatnya sangat merugikan. Yang pertama, bisa kepastian hukumnya dan pelindungan investasi terganggu total. Yang kedua, iklim usaha di Banyuwangi menurun serta investor kabur ke daerah lain. Nah, yang ketiga, dampak ekonomi daerah melemah, lapangan kerja hilang, dan pendapatan hasil daerah akan turun drastis. Padahal saluran keberatan dan penyelesaian sengketa yang formal dan konstruktif sebenarnya sudah tersedia dengan baik. Antara lain yang pertama itu adanya gugatan administratif terhadap izin lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan yang kedua itu proses hukum perdata untuk tuntutan ganti rugi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, kita sudah mendengarkan ya dua pendapat dari tim pro maupun tim kontra. Selanjutnya kita akan memasuki sesi bantah singkat yang akan dimulai oleh tim pro terlebih dahulu. Terima kasih kepada moderator. Izin masuk. Legalitas izin operasional tidak otomatis menjamin bahwa keadilan sosial, ekologis, dan agraria telah terpenuhi secara substansial. Jika aktivitas tambang benar-benar memicu banjir yang meredam sekitar 10 hektar ladang warga seperti yang dilaporkan oleh Mongabai, maka kebijakan pemberian izin tersebut patut dievaluasi ulang karena justru mengganggu keberlanjutan pertanian desa dan ketahanan pangan lokal. Menambahkan dari tim Pro 1, yang paling ironisnya bukan perusahaan tambang yang diproses hukum atas dugaan pelanggaran lingkungan, melainkan 3 warga negara ini divonis 3 bulan penjara karena dianggap menghalangi truk tambang pada November 2018. Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan sistemik dalam penegakan hukum dan kebijakan pembangunan yang memihak korporasi besar ketimbang rakyat kecil. Terima kasih. Silahkan tim kontra untuk membantahnya. Yaitu dari saya yaitu tuduhan dampak lingkungan seperti banjir harus dibuktikan secara ilmiah melalui kajian independen dan mekanisme. Nah, untuk hukum resmi seperti audit AMDAL bukan hanya berdasarkan asumsi atau kesaksian lisan warga,
yaitu jika memang terdapat kerugian material yang konkret, yaitu jalur hukum sudah tersedia secara komprehensif. Ada tiga, yaitu gugatan perdata data untuk ganti rugi material. Nah, yang kedua yaitu evaluasi dan percabutan izin lingkungan oleh KLHK. Dan yang ketiga untuk pengawasan intensif oleh aparat pemerintah daerah dan pusat. Oke, terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan tanggapannya. Berarti kasus Desa Alas Bulu Banyuwangi di tahun 2021 ini tuh memperlihatkan pemirsa secara jelas bahwa konflik agraria itu dapat memanas apabila aktivitas ekstraksi tambang bersinggungan langsung dengan pemilik lahan pertanian produktif. Selanjutnya untuk kasus ketiga, kembali lagi bersama kami kelompok 7 yang akan membahas debat mengenai konflik agraria yang terjadi di Pulau Jawa. Pada kasus ketiga kali ini kami akan membahas konflik agraria di Desa Alas Logo, Lekok Nguling, Pasuruan, Jawa Timur antara warga petani dan juga TNI AL dengan mosi penguasaan lahan pertanian oleh institusi militer di Pasuruan lebih mencerminkan kegagalan reforma agraria daripada kepentingan strategis negara. Untuk itu kita dengarkan pendapat dari tim pro terlebih dahulu. Silahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi konflik Alas Logo ini bukti kebijakan negara melenceng dari UPA 1960 dan pembangunan pertanian. Jurnal Sejarah Indonesia Fitriah 2025 mengungkap sejak 1960 TNI AL ini mengklaim lahan pertanian untuk latihan tempur. Puncaknya itu di 30 Mei 2007, 4 warga tewas dan 8 orang luka-luka. Lahan jagung singkong itu sumber hidup ribuan keluarga, tapi dialihkan jadi zona militer, langgar amanat UPA soal produksi pangan dan fungsi sosial tanah. Hasilnya akses terbatas, ekonomi petani hancur, ketahanan pangan terganggu. Ini penyimpangan nyata dan terima kasih. Wih, baik. Berarti Anda tuh menyoroti mengenai sejarah panjang. Terima kasih tim pro, berarti Anda telah menyoroti ya sejarah panjang mulai dari tahun 1960. Nah, ini kan membuka ruang diskusi nih yang lebih dalam. Kita dengarkan dari tim pro 2 untuk tanggapannya. Terima kasih moderator. Menurut Walhi tahun 2023 bahwa petani menderita nelangsa karena hilang lahan, produksi ekonomi goyah, dan juga psikisnya tertekan. Menurut YLBHI tahun 2023 menyatakan adanya keperampasan tanah TNI sebagai pelanggaran HAM. Lahan produktif menjadi latihan militer, perkebunan korporasi, proyek energi bertentangan dengan RPJMN, swasembada pangan, pembangunan pertanian yang seharusnya membuat petani sejahtera, bukan rampas aset mereka. Ini terbukti ketidaksinkronan kebijakan. Terima kasih. Oke, baik, berarti ada kontradiksi ya dengan target swasembada pangan begitu. Kita dengarkan dari tim kontra bagaimana. Nah, perlu digarisbawahi bahwa TNI AL sudah memiliki wewenang Undang-Undang TNI 2004, yaitu menjaga kedaulatan laut, lahan berarti esensial untuk latihan tempur untuk menghadapi ancaman laut dari Cina Selatan. Nah, untuk sertifikat hak pakai yaitu 1963, legitimasi hukum agraria negara yaitu bukan penyimpangan pertanian tapi keseimbangan kepentingan sipil militer. Tanpa ini pertahanan lemah, yaitu pertanyaannya bagaimana negara aman jika lahan latihan hilang. Ini kepentingan strategis sah. Terima kasih. Oke, terima kasih tim kontra ya, berarti menyoroti tentang konstitusional TNI via tahun Undang-Undang 2004. Kita dengarkan untuk lebih memperkuat, silahkan tim kontra 2. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menambahkan dari tim kontra 1 yang dimana konflik dari dualisme klaim antara warga versus sertifikat negara butuh reformasi tata ruang, bukan salahkan militernya. Negara urus pertanian dan juga energinya, pertahanan dan juga infrastrukturnya. Alih fungsi wajar dengan AMDAL dan juga ada kompensasi. Ini kompleksitas agraria nasional, bukan penyimpangan semata. Solusinya yaitu dengan dialog multipartai. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih tim kontra yang sudah melengkapi argumennya, berarti dualisme klaim hukum ini.
Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi debat cepat yang akan dimulai oleh tim pro. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tim kontra itu berlindung di balik kepentingan strategis negara yang dimana mengabaikan fakta utama yaitu tanah ini adalah lahan hidup petani sejak puluhan tahun, jauh sebelum sertifikat negara diterbitkan. Sertifikat hak pakai tidak otomatis membatalkan fungsional sosial tanah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria tersebut. Tim pro seolah militer adalah pelaku tunggal. Faktanya, konflik ini lahir dari tumpang tindih administrasi agraria nasional yang sudah berlangsung lama. Nah, untuk negara memiliki dasar hukum pengusahaan lahan dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menjadi mandat negara, bukan kepentingan pribadi. Izin menambahkan juga ya dari tim kontra ini, jika setiap kebutuhan strategis dibatalkan atas dasar klaim historis tanpa penyelesaian hukum final, maka pembangunan pertahanan, energi, dan juga infrastruktur akan lumpuh. Solusinya bukan meniadakan fungsi pertahanannya, tetapi reforma agraria terpadu, dialog, dan kompensasi adil, bukan narasi menyalahkan satu institusi saja. Terima kasih. Cukup. Terima kasih atas tanggapannya ya, berarti pelajaran penting nih dari debat kasus yang ketiga ini bahwa ketika kebijaksanaan agraria gagal diselaraskan dengan kebijaksanaan pertahanan dan pembangunan, maka konflik sosial sejati harga itu harus dibayarnya oleh rakyat. Tantangan negara di depan bukan lagi memilih salah satu, tetapi harus bisa menyelaraskan keduanya. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 7 yang membahas mengenai konflik agraria di Pulau Jawa. Nah, pada kasus keempat kali ini kita akan membahas konflik agraria dalam pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kecamatan Temon, Kulon Progo. Menurut laporan BBC News Indonesia tahun 2018, pembangunan bandara ini tuh berdampak pada ratusan hektar lahan nih dan memicu penolakan sebagian warga. Oleh karena itu, saya akan membawakan mosi yang berjudul Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta merupakan bentuk penyimpangan terhadap kebijakan pembangunan pertanian di Jawa. Kita dengarkan tanggapan yang pertama dari tim pro. Baik, terima kasih moderator. Kami dari tim pro akan menjelaskan mengapa pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan terhadap kebijakan pembangunan pertanian di Jawa. Pertama, bila berdasarkan jurnal UNY tahun 2018, lahan yang terdampak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo merupakan lahan pertanian produktif yang selama ini ditanami oleh cabai, semangka, dan tanaman hortikultura lainnya. Yang kedua, menurut BBC Indonesia tahun 2018, sekitar 637 hektar lahan terdampak proyek ini. Angka ini menunjukkan skala alih fungsi lahan yang sangat besar. Padahal pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan menjaga agar lahan produktif tidak mudah dialihfungsikan. Jika pembangunan pertanian bertujuan menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, maka pengurangan lahan produktif dalam skala besar ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan kebijakan. Dengan demikian, ini adalah bentuk penyimpangan dalam praktik pembangunan pertanian. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Berarti menekan adanya alih fungsi lahan ya, cukup luas sekali 637 hektar nih. Tapi sebenarnya alih fungsi lahan tuh otomatis berarti penyimpangan kebijakan atau bagaimana nih? Kita dengarkan dari tim kontra. Ya, terima kasih moderator. Ya, kami berpandangan bahwa pembangunan ini bukan penyimpangan, ya, melainkan bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Ya, dalam jurnal Social Studies UNY tahun 2021 dijelaskan bahwa pembangunan bandara ini bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah selatan Jawa, yaitu mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Bandara ini juga dibangun karena kapasitas bandara lama sudah tidak memadai, yaitu pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada sektor pertanian tetapi juga transportasi dan ekonomi. Karena itu, alih fungsi lahan dalam konteks kepentingan umum tidak bisa langsung disebut sebagai penyimpangan. Terima kasih. Oke, baik, berarti ada kepentingan umum nih ya dan transformasi ekonomi. Namun pertanyaannya, jika pembangunan ini menimbulkan referensi dan kritik nih terhadap prosesnya, bagaimana tim pro atas tanggapannya? Baik, terima kasih atas moderator. Saya ingin menambahkan dari sisi proses dan partisipasi masyarakat. Dalam tulisan Mark Corner UGM tahun 2017 berjudul Kontroversial AMDAL dan Pemaksaan Pembangunan Bandara Nasional Yogyakarta
Yogyakarta di Kulon Progo. Disebutkan adanya kritik terhadap proses AMDAL yang dinilai kurang partisipatif. Selain itu, dalam jurnal Bijak Setiami tahun 2020 dijelaskan juga bahwa konflik agraria sering terjadi ketika kebijakan pembangunan tidak selaras dengan kondisi sosial masyarakat lokal. Jika petani merasa tidak dilibatkan secara adil dan kehilangan sumber penghidupan, maka pembangunan tersebut tidak berjalan sesuai semangat pembangunan pertanian yang berkeadilan. Karena itu, kami tetap menyatakan bahwa ini merupakan bentuk penyimpangan kebijakan dalam implementasinya. Terima kasih. Oke, kita dengarkan argumen terakhir dari tim kontra. Oke, terima kasih moderator. Kami menegaskan bahwa dari sisi hukum, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Menurut BBC Indonesia, tahun 2018, sebagian besar warga akhirnya menerima ganti rugi sesuai dengan nilai estimasinya. Selain itu, penelitian dalam repositori UGM tahun 2023 menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan mekanisme kompensasi dan relokasinya. Artinya, pembangunan ini tetap berada dalam koridor hukum. Konflik yang terjadi lebih tepat disebut sebagai sengketa agraria dalam proses pembangunan, bukan penyimpangan kebijakan pembangunan pertanian. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya nih. Kita sudah mendengarkan argumen dari pihak-pihak masing. Sekarang kita akan masuk ke sesi debat cepat di mana tim akan diberi waktu 1 menit. Yang pertama kepada tim pro, silahkan. Terima kasih moderator, saya akan langsung menanggapi. Tim pro terus berbicara soal legalitas dari tadi gitu. Jika benar pembangunan pertanian berjalan seimbang, mengapa muncul kritik terhadap AMDAL tahun 2017 dan resistensi warga sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal dan juga pemberitaan tahun 2018. Artinya ada sesuatu yang dirasakan belum selesai di tingkat masyarakat ini. Jadi sekarang persoalan itu bukan hanya soal apakah ini sah secara hukum, tetapi juga apakah ini sudah adil dan dirasakan oleh petani yang terdampak. Terima kasih. Oke, izin menanggapi dari tim pro bahwa kami tidak menafikan adanya konflik, namun konflik tidak otomatis berarti penyimpangan kebijakan. Ketahanan pangan bersifat nasional, bukan hanya satu wilayah. Pembangunan bandara membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Jika setiap proyek strategis dianggap penyimpangan karena menimbulkan resistensi, maka pembangunan nasional tidak akan berjalan. Keadilan harus berjalan bersama kepastian hukumnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Apakah ada tanggapan lagi dari tim pro? Cukup baik, terima kasih. Nah, pemirsa di rumah nih, untuk pertanyaannya untuk kalian, apakah sebenarnya pembangunan pertanian itu hanya soal menjaga lahan ataukah juga soal menyeimbangkan kebutuhan ekonomi? Terima kasih dari kami. Lanjut sesi selanjutnya. Kembali lagi bersama kami tim 7 yang akan membahas konflik agraria yang ada di Pulau Jawa. Kali ini pada kasus terakhir nih, kasus kelima. Jadi kami akan membahas konflik agraria di Desa Punderejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan kebijakan pembangunan pertanian. Konflik ini tuh melibatkan petani desa Punderejo dengan perusahaan gula, yaitu PT Laju Perdana Indah atau LPI. Dengan mosinya yaitu aktivitas penanam tebu di atas lahan HGB merupakan pelanggaran hukum sebagaimana pasal 86 Permen ATR BPN RI nomor 18 tahun 2021. Nah, tanggapan yang pertama silakan dari tim pro, kita dengarkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Kami berpendapat bahwa konflik agraria di Punderejo menunjukkan adanya penyimpangan terhadap kebijakan pembangunan pertanian yang seharusnya dilindungi kami. Berdasarkan laporan LBH Semarang tahun 2024, tani desa Punderejo telah mengelola lahan tersebut sejak puluhan tahun yang lalu. Namun mereka justru menghadapi kriminalisasi ketika mempertahankan hak mereka. LBH Semarang menegaskan bahwa kriminalisasi petani terjadi karena adanya laporan hukum yang menjerat petani ketika mereka menolak klaim lahan oleh perusahaan. Selain itu, laporan Mengabai Indonesia tahun 2025 menyebutkan bahwa konflik ini menyebabkan petani mengalami intimidasi. Dalam artikelnya disebutkan bahwa konflik dengan perusahaan berujung pada tekanan dan ancaman terhadap petani yang berusaha mempertahankan lahan pertanian mereka. Kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan pembangunan pertanian yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan petani dan juga menjaga
keberlanjutan produksi pangan. Terima kasih. Oke, berarti adanya dampak sosial ya salah satunya itu tekanan. Oke, kita dengarkan nih tanggapan dari tim kontra bagaimana. Ya baik, terima kasih moderator. Yaitu kami berpendapat bahwa konflik agraria di Puden Rejo tidak dapat langsung disimpulkan sebagai penyimpangan kebijaksanaan pembangunan pertanian. Nah, untuk menurut pemberitahuan Detik Jawa Tengah tahun 2025, ya, sengketa tanah antara petani dan perusahaan masih berada dalam proses hukum dan bahkan kedua pihak saling melaporkan dugaan perusakan fasilitas. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa konflik masih diproses melalui jalur hukum sehingga belum ada keputusan final mengenai kepemilikan lahan. Kami melihat sumber ini dari Detik Jawa Tengah 2025. Ya, selain itu, keberadaan HGB merupakan bentuk hak legal yang diberikan negara. Oke, baik. Berarti menekan pentingnya kepastian hukum dan juga pengelolaan lahan ya. Kita dengarkan nih bagaimana dari tim Pro 2. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami menilai konflik ini semakin memperkuat indikasi penyimpangan kebijakan pertanian karena adanya persoalan status HGB perusahaan. Menurut laporan LBH Semarang tahun 2024, masa berlaku HGB perusahaan diketahui akan berakhir pada tahun 2024. Petani Punderejo kemudian mengajukan keberatan terhadap perpanjangan HGB serta mengajukan permohonan agar lahan tersebut dikategorikan sebagai tanah terlantar. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa petani menilai lahan tidak dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan dan lebih banyak digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian. Selain itu, lembaga juga mendorong penyelesaian konflik agraria melalui redistribusi tanah sebagai bagian dari fenomena agraria. Hal ini menunjukkan bahwa konflik ini telah mendapat perhatian serius dari lembaga negara terkait perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, konflik ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian belum sepenuhnya berpihak kepada petani kecil. Oke, baik. Berarti sangat menyoroti nih tentang keadilan agraria dan juga pembangunan pertanian ya. Oke, kita dengarkan dari tim kontra yang terakhir. Oke, terima kasih moderator. Kami juga menilai bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyelesaikan konflik ini secara damai ya. Berdasarkan rilis resmi pemerintah tahun 2025, Bupati telah melakukan audiensi terkait sengketa lahan dan menegaskan komitmen menjaga kondusivitas daerahnya. Pemerintah daerah menyatakan bahwa penyelesaian konflik dilakukan melalui dialog serta mediasi antara petani dan juga perusahaannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian tetap berjalan sesuai dengan prinsipnya dan penyelesaian konflik juga secara damai. Oleh karena itu, konflik ini lebih mencerminkan tantangan implementasi kebijakan, bukan penyimpangan kebijakan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Masing-masing tim sudah menyampaikan argumennya. Kita akan masuk nih ke sesi debat cepat selama 1 menit. Kepada tim Pro dipersilahkan. Terima kasih moderator, langsung saya tanggapi. Kami menilai bahwa meskipun konflik berada dalam jalur hukum, berbagai laporan menunjukkan adanya tekanan terhadap petani. Mengabai Indonesia tahun 2025 menuliskan bahwa konflik ini disertai intimidasi terhadap warga yang mempertahankan lahan mereka. Selain itu, laporan LBH Semarang menegaskan bahwa kriminalisasi petani menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap petani kecil. Jika pembangunan pertanian benar-benar berpihak pada petani, maka seharusnya negara ini memberikan perlindungan maksimal terhadap hak garap masyarakat, bukan malah acuh terhadap masyarakat. Terima kasih. Izin menanggapi juga, kami tetap menilai bahwa konflik agraria harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Selama belum ada keputusan hukum final mengenai status lahan, maka tidak tepat menyimpulkan adanya penyimpangan kebijakan pembangunan pertanian. Pemerintah daerah dan juga lembaga pertahanan telah melakukan mediasi dan upaya penyelesaian konflik sehingga proses kebijakan masih berjalan dalam koridor hukum. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Dari tim Pro, apakah ada tanggapan kembali? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Kalau begitu diskusi ini dapat disimpulkan ya bahwa konflik agraria di Punderejo ini merupakan persoalan yang sangat kompleks karena melibatkan beberapa pihak. Yang pertama hak petani, kepemilikan perusahaan dan juga implementasi kebijakan pembangunan pertanian. Dengan demikian saya tutup debat kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di debat selanjutnya.